Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anakku kelas 10 IPS 1. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan berbagai kesibukan yang menyibukkan kita setiap harinya. Semoga tetap semangat dan tetap bisa belajar. Oke anak-anak, saya mau menerangkan hari ini terkait dengan bab 4, yaitu fungsi. Ya, fungsi yang kemarin kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan fungsi. Ya, termasuk apa fungsi itu? Apa yang namanya domain, ring, kodomain, dan sebagainya. Oke, hari ini adalah penjelasannya. Insya Allah kita sudah tahu anak-anak, untuk bab 4 ini kita punya kompetensi dasar. Ya, yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan fungsi. Fungsinya nanti hanya kita batasi fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Jadi ada 4 anak, 1 notasi, 2 daerah asal, 3 daerah hasil, dan ekspresi simboliknya 4 sketsa. Oke, kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Jadi grafik ini nanti akan dianalisa, mana titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y, mana titik puncaknya, mana asimptotnya, serta perubahan grafik fungsinya akibat transformasi ini, dan ini. Oke, apa ini, dan ini nanti berikutnya anak-anak. Ya, kita langsung masuk yang pertama. Ketika kita berbicara tentang fungsi, maka kita harus membayangkan fungsi ini sebuah mesin atau proses. Anggaplah misalkan mesinnya ini mesin hitung, sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. Ya, kemudian dari mesin hitung ini dia akan mendapatkan fungsi masukan namanya input, sehingga ketika dimasukkan ke mesin ini maka dia mengeluarkan sesuatu. Oke, jadi sama halnya dengan kalian anak-anak. Kalian berproses di dalam pembelajaran, maka harus ada input yang dimasukkan ke sini. Oke, kalau inputnya baik, insya Allah keluarannya juga akan baik anak-anak. Ya, jadi gitu ya. Jadi keluaran ini atau output ini tergantung dari masukan serta proses yang ada di mesin ini. Oke, next anak-anak. Sekarang pengertian relasi sebelum kita bicara masalah fungsi. Relasi itu apa sih? Gampang saja, relasi itu hubungan. Kan begitu ya. Misalkan, saya punya himpunan siswa kelas A, Susi, Dani, Riko, dan Resa. Dan himpunan B itu adalah jenis makanan. B itu isinya bakso, soto, rawon, pecel, misalkan begitu. Dari data anak yang sudah ada di himpunan siswa A dan jenis makanan yang ada di himpunan siswa B, ternyata saya dapatkan pasangan berikut. Susi sukanya sama soto, Dani sukanya sama rawon, Riko sukanya sama soto, Riko sukanya pecel, Resa sukanya bakso. Oke? Dari contoh-contoh di atas, maka dapat disimpulkan relasi itu adalah relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota B. Jadi kalau kita bicara masalah relasi anak-anak, kita coba mengekspresikannya di dalam himpunan ya, untuk relasi. Kalau kita bicara masalah relasi, saya punya 2 himpunan ini. Ini himpunan A misalkan, himpunannya begini ya, ini himpunan A, kemudian yang ini adalah himpunan B. Nah, ini himpunan B. Oke, A kita punya namanya Susi, kemudian kita punya namanya Dani, kita punya yang namanya Riko, kita punya yang namanya Reza. Kemudian himpunan B kita punya namanya bakso. Kemudian kita punya namanya soto. Oke, kita punya namanya rawon. Kita punya namanya pecel. Oke, sesuai dengan yang diketahui anak-anak, ternyata Susi suka makan soto. Berarti nanti Susi kita hubungkan dengan soto anak-anak. Begini. Oke, kemudian Dani suka rawon. Dani kita hubungkan dengan rawon. Ini. Oke. Riko suka soto, berarti sama dengan Susi di sini. Nah, ini Riko.
Resa suka bakso, Resa suka bakso. Jadi ini namanya relasi. Berarti pecel tidak ada yang menyukai dari 5 orang ini. Oke, bisa relasinya ditulis seperti ini. Bisa ini nulisnya secara himpunan anak-anak ya. Nanti bisa dengan pasangan terurut, bisa juga dengan diagram Kartesius. Oke, kalau dengan pasangan terurut berarti begini. A relasi dengan B berarti misalkan pasangan terurut ya. Susi dengan Soto. Gini. Oke, kemudian Dani dengan rawon. Kemudian berikutnya Riko dengan soto. Ya, berikutnya lagi Rikonya 2 ya ternyata ya. Iya, Rikonya 2. Nah, maaf saya salah ini. Berarti kurang 1 ya. Ternyata pecel itu ada yang mengagumi yaitu Riko juga makan pecel. Ya, Riko makannya 2. Riko sama pecel. Oke, terakhir Resa sama bakso. Ini adalah pasangan terurut. Kalau misalkan ditanya himpunan pasangan terurut, berarti kita tinggal memberikan himpunan begini. Nah, ini pasangan terurutnya. Oke, nanti diagram Kartesiusnya nanti berupa diagramnya kita berupa sumbu X dan sumbu Y nanti. Oke, next dulu aja. Nah, ini anak-anak. Ya, jadi 3 cara penulisan relasi itu ada 3. Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan, terurut tadi. Kemudian diagram panah yang sudah saya aplikasikan tadi. Kemudian diagram Kartesius yang belum kita tulis. Oke, oleh karena itu dari contoh himpunan kelas A dan himpunan B jenis makanan tadi, maka nyatakan himpunan pasangan terurutnya, diagram panahnya, dan diagram Kartesiusnya. Kita lihat hasil tampilannya. Nah, gini. Ini dengan diagram himpunan pasangan terurut. Nah, ini anak-anak. A berelasi dengan B, Susi dengan soto. Seperti tadi ya, Dani dengan rawon, Riko dengan pecel, Resa dengan bakso, Riko dengan soto. Ini diagram himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram anak panah seperti ini tadi, ini sudah kita aplikasikan tadi. Ya, kalau diagram Kartesius bentuknya adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya namanya orang, sumbu Y-nya itu adalah nama makanannya. Oleh karena itu dikatakan di sini untuk relasi himpunan A dengan himpunan B ini, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal. Jadi ini anak-anak, himpunan A ini itu adalah domain atau daerah asal. Himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan. Berhubung daerah B ini semuanya soto, bakso, rawon, pecel itu ada pemiliknya di himpunan A, maka yang dinamakan ring atau hasil itu ya semuanya ini. Oke, gitu ya. Semoga paham. Lanjut. Lalu bagaimana dengan fungsi anak-anak? Fungsi itu adalah suatu relasi khusus yang memasangkan tepat satu setiap anggota A dan anggota B. Jadi anggota A-nya itu harus satu anak-anak. Satu tok boleh berpasangan dengan anggota B. Oke, misalkan contohnya ini. A dengan B. Satu ya. Yang ini dengan ini. Yang ini dengan ini. Oke, ini berarti tidak ada yang double. Berarti apa artinya? Ini adalah fungsi. Oke, sekarang ini lihat. Contoh yang tengah. Ada yang double nggak? Ada. Ini double anak-anak. Dia berpasangan dengan ini, sama dia berpasangan dengan ini. Ini bukan fungsi. Jadi kalau kita berbicara masalah fungsi anak-anak, fungsi itu ya seperti, kalau kita analogikan sekarang seperti perempuan. Oke, perempuan itu pasti punya pasangan satu, suaminya cuma satu. Kalau nanti perempuan itu suaminya lebih dari satu, bingung nanti nasab anaknya seperti apa. Makanya ini nggak boleh. Yang A ini harus cuma punya satu pasangan. Yang gue boleh nggak punya lebih dari satu pasangan? Boleh. B itu ibaratkan ada laki-laki. Ya, sesuai dengan agama kita, di dalam agama Islam itu poligami itu boleh. Ya, boleh itu tapi kan nggak harus ya. Boleh itu boleh dilakukan, boleh enggak. Jadi kalau yang B ini boleh dia bercabang, berpasangan dengan 2 orang boleh. Berpasangan dengan 3 boleh. Batasannya kalau dalam Islam pasangannya adalah 4. Karena
Jadi ini bukan fungsi. Kita kembali ke topik. Kemudian yang ini fungsi enggak? Bukan. Ini juga bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena A-nya ada yang tidak berpasangan. A-nya ada yang tidak berpasangan. Kalau B-nya tidak berpasangan, tidak apa-apa, nah, masih tetap fungsi. Tapi kalau A-nya tidak berpasangan, maka ini dikatakan bukan fungsi. Jadi ini alasannya dia bukan fungsi karena A-nya bercabang 2. Nggak boleh kan? Karena A itu harus tepat 1. Kemudian yang ini dikatakan bukan fungsi karena ada dari elemen A yang tidak punya pasangan. Oke, paham ya? Paham. Next, anak-anak. Sekarang kita masuk ke soal-soalnya. Saya anggap ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, dan ini soal nomor 3. Oke, kita coba satu-satu anak-anak. Soal nomor 1. Jika A adalah 2, 3, 6 dan B 2, 4, 6, 8, 10, 11, relasi dari himpunan A ke B adalah faktor dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah, diagram kartesius, dan hubungan pasangan berurut. Nah, sekarang diagram panah dulu. Nomor 1. Kita punya angka 2, ya, kemudian 3, 6. Oke, ini adalah himpunan A. Himpunan B-nya. Kita punya himpunan B di sini. Ini B. Oke, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oke, relasinya dari himpunan A ke B faktor dari. Ini faktor dari apa? Masih ingat ya faktor jari ya? Faktor jari itu dia bisa dibagi enggak? Ya, contoh ya. 2 itu bisa dibagi 2 enggak? Iya bisa, berarti 2 yang di sini faktor jari angka 2. Gini. 4 bisa dibagi 2 enggak? Bisa, berarti ini termasuk 4 dengan 2 ini. Nah, oke. 4 bisa dibagi 3 enggak? Enggak bisa. 4 bisa dibagi 6 enggak? Enggak bisa. Oke, berarti 4 ini cuma berpasangan dengan angka 2. 6 sekarang. 6 bisa dibagi 2 enggak, nak? Bisa. Berarti ya begini. Nah, ya, 6 bisa dibagi 3 enggak? Bisa. Berarti begini. Oke, 6 bisa dibagi 6? Bisa juga. Nah, berarti 6 itu faktornya adalah 2, 3, 6. Oke, 8 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 8 bisa dibagi 2. Nah, gini ya. 8 bisa dibagi 3 nggak? Nggak bisa. 8 bisa dibagi 6 nggak? Nggak bisa. Oke, 10 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Nah, kita bagi. 10 ternyata bisa dibagi 2. Oke, 10 dibagi 3 bisa? Nggak bisa. 10 dibagi 6 bisa? Nggak bisa. 11 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 11 dibagi 3? Nggak bisa. 11 dibagi 6? Nggak bisa. Nah, ini namanya diagram panah. Anak-anak selesai. Oke, fungsi nggak nih? Fungsi apa enggak? Enggak, anak-anak. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena yang pertama adalah A-nya. Ternyata angka 2 ini bercabang. Cabang ke-2, cabang ke-4, cabang ke-6, cabang ke-8, cabang ke-10. Bukan fungsi dia. Ya, jadi bukan fungsinya itu karena angka 2-nya ini dia nyabang kemana-mana. Tapi kalau angka 11 tidak punya pasangan ini nggak masalah. Ya, selagi himpunan A-nya tidak ada yang double atau tidak ada yang bercabang, itu masih tetap fungsi. Oke, ini diagram panah. Kemudian yang B, anak-anak, diagram kartesius. Nah, kalau misalkan kita lihat diagram kartesius, ini Bu Amel kekurangannya ini. Nah, kalau bikin garis dengan menggunakan media seperti ini mesti nggak bisa kenceng. Anggap aja kenceng ya. Nanti kalian ketika nulis diusahakan kenceng ya bikinnya ya. Nah, nggak mudah anak-anak ternyata. Nggak mudah untuk bikin. Oke. Yang ini adalah A sebagai daerah asal. Yang B ini sebagai daerah kawan. Kita tulis A itu 2, 3, dan 6. Anggaplah 1 di sini, 2 pasti di sini. 3 pas di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. 2, 3, 6. Oke. Yang B, yang ini B, urut ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya nggak cukup ya. Nah, ini anggap sama nak ya, anggap sama. Terus kita lihat 2 berpasangan dengan 2. 2 berpasangan dengan 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 berpasangan dengan 2 berarti di sini. Ini ya pasangannya ya. Ya, ini pasangannya. Kemudian 2 dengan 4. Ternyata 2 juga dengan 4 di sini. Oke, 2 dengan 6. Ternyata juga di sini. Oke, kemudian 2 dengan 8. Ternyata juga di sini. 2 dengan 10. Ternyata juga di sini. Nah, ini pasangannya. Diagram Kartesius. Kemudian 3. 3 dengan 6. Ya. 3 dengan 2. Sebentar. 6. 3 faktor dari 6 ya. Oke, sebentar kita lihat ya. Ini 2-nya bisa dengan 2, 4, 6, 8, 10. Dengan 2, 4, 6, 8, 10. Benar ya? Kemudian sekarang yang keempat. Sorry, yang ketiga Nana. 3 itu berpasangan dengan 6 saja. 3 dengan 6. Berarti di sini saja. Nah, ini 3 dengan 6. Oke, kemudian 6 juga dengan 6 saja. 6 juga dengan 6 saja. Berarti di sini. 6 itu dengan 6 saja. Nah, ini diagram Kartesiusnya Nana. Oke, himpunan pasangan berurutnya. Nah, kita tulis A berelasi dengan B. Pasangan terurutnya 2 dengan 2. 2 dulu ya. 2 dengan 4. 2 dengan 6. 2 dengan 8. 2 dengan 10. Oke, 2 sudah. 3 dengan 6. Oke. Kemudian 6 dengan 6. Selesai anak. Saya bisa, insya Allah bisa. Lanjut. Soal nomor 2. Tulislah domain dan kodomain dari rank soal nomor 1. Nah, sekarang dilihat domain. Domain itu adalah daerah asal, daerah A-nya anak-anak. Kita lihat daerah A-nya mana? 2, 3, 6. Berarti benar 2, 3, 6. Berarti domainnya ini adalah 2, 3, 6. Gini. Oke, kemudian yang ditanya adalah kodomain. Kodomain itu daerah kawannya anak-anak. Kita lihat daerah kawannya. Semuanya ya. Semua dari daerah yang ada di himpunan ini 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kita tulis 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oke, kemudian yang berikutnya ring. Yang ditanya ring. Mana ringnya? Ring itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah B yang memiliki hubungan dengan A. Berarti cuma 2, 4, 6, 8, 10, 11 enggak? Oke, berarti kita bisa tulis di sini. Ringnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Selesai. Gampang ya? Gampang. Lanjut, next. Soal nomor 3. Mana dari himpunan A, B, C, dan berikut ini merupakan fungsi? Oke, A. Saya tulis yang A dulu ya, A. Kita bikin himpunan, 2 himpunan anak-anak. 2 himpunan. Himpunannya kok jelek ya? Sebentar ya. Masya Allah, ini tantangan buat saya ini. Bikin himpunan kok jelek sekali. Tangannya kaku anak-anak, digerakkan dengan mouse pen-nya ini loh, kaku sekali. Jadi kalau nggak pelan-pelan gitu susah. Nah, ini sudah gambar terbaik anak-anak dari saya ya. Semoga maklum ya. Nah, sekarang yang A dulu. 1 dengan 1. 1 berelasi dengan 1. Terus 2 dengan 3. 2 berelasi dengan 3. Kemudian 3 dengan 5. 3 berelasi dengan 5. Kemudian 4 dengan 7. 4
berelasi dengan 7. Kemudian 5 berelasi dengan 8. 5 berelasi dengan 8. Fungsi kah? Iya, ini adalah fungsi. Benar, anak-anak. Oke, sekarang kita lihat soal yang B. Bismillah, semoga gambarnya bagus. Satunya. Nah, oke. Yang B, anak-anak, 1 dengan 6. 1 dengan 6. Kemudian 1 dengan 7. 1 kan sudah di sini ya. Ini 6, di bawah 6 ada 7. Nah, 1 dengan 7. Nah, dari sini saja sudah ketahuan dia bukan fungsi. Karena yang sebelah kiri nyabang, anak-anak. Kan enggak boleh. Harusnya dia cuma berhubungan dengan 1. Berelasi dengan 1 anggota dari yang sebelah kanan. Oke, lanjut dulu. 2 dengan 8. 2 dengan 8. Kemudian 3 dengan 9, 3 dengan 9, 4 dengan 10. Nah, 2, 3, 4 nggak masalah anak-anak, yang bermasalah di angka satunya. Maka ini namanya bukan fungsi. Ngerti ya? Ngerti. Sekarang yang C. Soal yang C. Kita bikin himpunannya dulu. Nanti kalian bikinnya di buku tulis pasti lebih bagus anak-anak. Oke. C 2 dengan 5. 2 dengan 5. Kemudian 3 dengan 6. 4 dengan 7. Satu-satu ya. Berarti ini adalah fungsi. Ini kekurangannya di soal ini, himpunan A dan B-nya nggak tahu. Ya. Maksudnya elemen-elemen yang diketahui itu tidak tahu, berarti ya seadanya saja. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke anak-anak, mungkin itu dulu. Silakan monggo ditulis ya. Ya, semoga paham untuk fungsi di awal kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.